Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresa Ayuni dengan NIM 20017075, Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam puisi aku, karya Chairil Anwar. A. Unsur intrinsik. 1. Tema puisi. Tema dalam puisi aku ini adalah perjuangan seperti pada baris keempat dan kelima. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. 2. Diksi. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat, diubah kata-katanya. Seperti pada baris kedua bait pertama. Ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku, dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu seduh sedan, dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau dapat berarti tidak juga engkau anakku, istriku, atau kekasihku. 3. Feeling atau rasa. Feeling atau rasa merupakan salah satu unsur isi yang dapat mengungkapkan sikap penyair pada pokok persoalan puisi. Pada puisi di atas merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Di sana penyair tidak mau meniru atau menyatakan kenyataan alam, tetapi mengungkapkan sikap jiwanya yang ingin berkreasi. Sikap jiwa, jika sampai waktunya, ia tidak mau terikat oleh siapa saja apapun yang terjadi. Ia ingin bebas sebebas-bebasnya sebagai aku. Bahkan jika ia terluka, akan dibawa lari sehingga perih lukanya itu hilang. Ia memandang bahwa dengan luka itu, ia akan lebih jalang, lebih dinamis, lebih vital, lebih bergairah hidup. Sebab itu ia malahan ingin hidup 1000 tahun lagi. Uraian di atas merupakan yang dikemukakan dalam puisi ini. Semuanya adalah sikap Chairil yang lahir dari ekspresi jiwa penyair. 4. Majas. Dalam saja ini, intensitas pernyataan dinyatakan dengan sarana retorika yang berupa hiperbola, dikombinasi dengan ulangan, serta diperkuat oleh ulangan bunyi vokala dan ulangan bunyi lain, serta persajakan akhir seperti telah dibicarakan di atas. Hiperbola tersebut, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar perlu menembus kulitku. Aku tetap meradang menerjang. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gaya tersebut disertai ulangan ii yang lebih menambah intensitas. Luka dan bisa kubawa berlari, hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih baik tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dengan demikian, jelas hiperbola tersebut penonjolan pribadi tanpa makin nyata di sana. Ia mencoba untuk nyata berada di dalam dunianya. 5. Pengimajinasian. Melalui diksi, kata nyata, dan majas yang digunakannya, penyair berupaya menumbuhkan pembayangan para penikmat sajak-sajaknya. Semakin kuat dan lengkap pembayangan yang dapat dibangun oleh penikmat sajak-sajaknya, maka semakin berhasil citraan yang dilakukan penyair. Di dalam sajak ini terdapat beberapa pengimajinasian, di antaranya ku mau tak seorang kan merayu, imaji pendengaran. Tak perlu seduh sedan itu, imaji pendengaran. Biar peluru menembus kulitku, imaji rasa. Hingga hilang pedih perih, imaji rasa. 6. Versifikasi. Ritme dalam puisi yang berjudul Aku ini terdengar menguat karena ada pengulangan bunyi atau rima pada huruf vokal U dan I. Vokal U pada larik pertama dan kedua, pengulangan berseling vokal AU-AU. Larik pertama, kalau sampai waktuku.
Lari kedua, ku mau tak seorang kan merayu. Lari kedua, tidak juga kau. Pengulangan vokal I. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. 7. Tipografi. Tipografi atau disebut juga ukiran bentuk dalam puisi didefinisikan atau diartikan sebagai tatanan lirik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Namun dalam Sajak Aku, karya Chairil Anwar tidak menggunakan tipografi. 8. Makna puisi dan pesan puisi. Amanah dalam puisi Aku, karya Chairil Anwar yang dapat saya simpulkan dan dapat kita rumuskan adalah sebagai berikut. Manusia harus tegar, kokoh, harus terus berjuang, pantang mundur, meskipun rintangan menghadang. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. B. Unsur ekstrinsik puisi Aku. Pada lirik pertama, Chairil berbicara masalah waktu. Kalau sampai waktuku. Waktu yang dimaksud dalam kutipan di atas adalah sampaian dari waktu atau sebuah tujuan yang dibatasi oleh waktu. Seperti yang telah tertulis di atas, bahwa Chairil adalah penyair yang sedang dalam pencarian bahasa ucap yang mampu memenuhi luapan ekspresinya, sesuai dengan yang diinginkannya, tanpa harus memperdulikan bahasa ucap dari penyair lain saat itu. Chairil juga memberikan awalan kata kalau yang berarti sebuah pengandaian. Jadi Chairil berandai-andai tentang suatu masa saat ia sampai pada apa yang ia cari selama ini, yaitu penemuan bahasa ucap yang berbeda dengan ditandai keluarnya puisi tersebut. Ku mau tak seorang kan merayu. Pada kutipan inilah watak Chairil sangat tampak mewarnai sajaknya. Ia tahu bahwa dengan menuliskan puisi Aku ini akan memunculkan banyak protes dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan penyair. Memang dasar sifat Chairil, ia tak menanggapi pembicaraan orang tentang karyanya ini, karena memang inilah yang dicarinya selama ini. Bahkan ketidakpeduliannya itu lebih dipertegas pada lirik selanjutnya. Tidak juga kau. Kau yang dimaksud dalam kutipan di atas adalah pembaca atau penyimak dari puisi ini. Ini menunjukkan betapa tidak pedulinya Chairil dengan semua orang yang pernah mendengar ataupun membaca puisi tersebut, entah itu baik ataupun buruk. Berbicara tentang baik dan buruk, bait selanjutnya akan berbicara tentang nilai baik atau buruk dan masih tentang ketidakpedulian Chairil atas keduanya. Tidak perlu sedu-sedan itu, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Zaini, salah seorang sahabat Chairil, pernah bercerita bahwa ia pernah mencuri baju Chairil dan menjualnya. Ketika Chairil mengetahui perbuatan sahabatnya itu, Chairil hanya berkata, "Mengapa aku begitu bodoh sampai bisa tertipu oleh kau?" Ini menunjukkan suatu sikap hidup Chairil yang tidak mempersoalkan baik buruknya suatu perbuatan, baik itu dari segi ketetapan masyarakat maupun agama. Menurut Chairil, yang perlu diperhatikan justru lemah atau kuatnya orang. Ia menggunakan kata binatang jalang karena ia ingin menggambarkan seolah seperti binatang yang hidup dengan bebas, seenaknya sendiri, tanpa sedikit pun ada yang mengatur. Lebih tepatnya adalah binatang liar. Karena itulah ia dari kumpulannya terbuang. Dalam suatu kelompok pasti ada sebuah ikatan. Ia dari kumpulannya terbuang karena tidak ingin mengikut ikatan dan aturan dalam kumpulannya. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Peluru tak akan pernah lepas dari pelatuknya, yaitu pistol. Sebuah pistol seringkali digunakan untuk melukai sesuatu. Pada kutipan di atas, bait tersebut tergambar bahwa Chairil sedang diserang dengan adanya peluru menembus kulit.
Tetapi ia tidak mempedulikan peluru yang merobek kulitnya itu. Ia berkata, biar meskipun dalam keadaan diserang dan terluka, Khairil masih memberontak. Ia tetap meradang menerjang seperti binatang liar yang sedang diburu. Selain itu, lirik ini juga menunjukkan sikap Khairil yang tak mau mengalah. Semua cacian dan berbagai pembicaraan tentang baik atau buruk yang tidak ia pedulikan dari sajak tersebut juga akan hilang, seperti yang ia tuliskan pada lirik selanjutnya. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Inilah yang menegaskan watak dari penyair ataupun dari puisi ini, suatu ketidakpedulian. Pada kutipan di atas, bait ini seolah menjadi penutup dari puisi tersebut. Sebagaimana sebuah karya tulis, penutup terdiri atas kesimpulan dan harapan. Kesimpulannya adalah, dan aku akan lebih tidak peduli, ia tidak mau peduli. Khairil berharap bahwa ia masih hidup 1000 tahun lagi agar ia tetap bisa mencari-cari apa yang diinginkannya. Kesimpulan, unsur ekstrinsik puisi adalah unsur-unsur dari luar karya sastra yang mempengaruhi isi karya sastra. Contoh unsur ekstrinsik adalah psikologi, sosial, agama, sejarah, filsafat, ideologi, politik. Unsur ekstrinsik dalam puisi aku ini adalah psikologi pengarangnya, Khairil Anwar. Sajak aku adalah sajak yang paling memiliki corak khas dari beberapa sajak Khairil lainnya. Sajak tersebut bersifat struktif terhadap corak bahasa ucap yang biasa digunakan penyair pujangga baru seperti Amir Hamzah sekalipun. Idiom binatang jalang yang digunakan dalam sajak tersebut pun sungguh suatu pendobrakan akan tradisi bahasa ucap pujangga baru yang masih cenderung mendayu-dayu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.